Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kita masih bicara tentang apologet wanita Kristen. Ya kawan-kawannya. Dan kebetulan mereka ini adalah muslimah, dulunya muslimah. Dan kalau dari segi mereka dia murtadin. Kalau dari segi Kristen dia adalah orang yang bertobat. Karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas yang namanya ibu atau mbak ya. Panggil mbak aja ya, karena wanita, saya laki-laki. Saya panggil mbak. Mbak Fatima Sakdikia, apa ya? Coba saya lihat namanya. Saya mau bingung-bingung juga. Fatima Sakdiah, ya. Kawan-kawan, maaf ya kalau salah sebut nama ya. Bu Fatima ya. Fatima ini pertama sekali bakatnya ditemukan oleh Tamparagi, ya kan? Dan diajak dialog di channelnya Tamparagi. Dan puji Tuhan, sekarang kalau kita lihat di tempatnya Tamparagi, video itu udah ditonton 1,1 juta. Artinya booming ya. Dan memang kalau kita lihat orang butuh hal-hal seperti ini. Tujuannya apa ya? Pertama dia ingin melihat, wah ternyata ada orang yang sudah bertobat menerima Yesus. Apa sih yang membuat dia bertobat? Maka orang menonton ya kawan-kawannya. Dan perlu itu kawan. Tujuannya apa? Saya yakin yang menonton di channel Tamparagi bukan orang Kristen. Banyakan. Orang Kristen paling berapa? Channel Tamparagi itu subscribernya hanya 180.000 orang. Artinya oke lah semuanya menonton 180.000 orang. Sementara itu sudah 1,1 juta lebih. Artinya yang 1 juta lagi kita genap-genapkan aja. Itu bisa jadi orang di luar Kristen kawan-kawan. Saya pernah melihat di tempat saya analistik. Dibuat di situ yang menonton dari channel saya 20%. Dari luar channel saya yang tidak mensubscribe itu justru banyak kawan. Ya kawan-kawannya. Dan saya lihat, oh ini fenomenanya yang terjadi. Itulah sebabnya saya katakan kawan-kawan, perlu kita melakukan hal-hal seperti ini. Debat pun perlu. Mengapa saya katakan perlu? Kalau yang melihat, oke lah hanya berapa orang lah gelintir dari kekristenan. Tapi orang di luar Kristen banyak ngintip kawan. Malu-malu busuk dia kan. Kenapa dia mengintip? Karena dia sudah mulai bimbang. Kan demikian. Melihat judul, gimana ini kok bisa ya? Boleh saya pastikan, orang-orang yang menonton itu di luar orang Kristen ya. Kalau orang Kristen sah untuk meneguhkan imannya. Kalau orang di luar Kristen dia sudah mulai bimbang ini. Ya kawan-kawan. Inilah yang menjadi sasaran kita orang-orang bimbang. Sama dengan saya, sasaran saya bukan lawan debat saya. Lawan debat saya itu kepalanya kerasnya batunya seperti batu karang. Ya kan? Tetapi orang yang menonton, ini dia ingin tahu gimana sih menurut pandangan Kristen, menurut pandangan Islam. Setelah itu mulailah dia bimbang. Setelah dia bimbang, carilah video-video seperti Mbak siapa lagi namanya lupa aku. Fatima Sakdiah ya, Fatima aja lah saya bilangnya Mbak Fatima ya. Oke kawan-kawan, kalian bagi yang sudah kenal ya sudah, yang bagi yang belum kenal saya play dulu ya video beliau sebagai berikut. Dan saat ini aku membuat video perdana aku. Nah, video perdana aku ini aku ingin mungkin sedikit mereview tentang kesaksianku beberapa waktu lalu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya banyak hal yang belum aku ungkapin loh teman-teman ya. Tapi gak apa-apa, yang jelas teman-teman semua sudah melihat bagaimana kesaksian perjalanan hidup aku. Tetapi yang membuat aku merasakan sesuatu hal yang berbeda ketika aku menerima Yesus ataupun belum menerima Yesus. Nah, teman-teman, aku dulu sebelum menerima Yesus seperti halnya tidak tahu arah saya yang harus saya tuju gitu. Memang benar ada Tuhan gitu yang saya sembah waktu itu gitu ya.
tapi sepertinya hampa gitu. Kenapa saya rasakan hampa? Arah yang aku jalani itu tidak jelas gitu, ya. Jadi ada aturan-aturan yang sebenarnya membuat kita ini untuk harus begini, untuk harus begitu, untuk harus begini, untuk harus begitu gitu. Tetapi pada dasarnya di dalam kehidupan itu banyak sekali yang bertentangan dari nurani saya gitu. Nah, seperti halnya begini. Kalau dulu aku pakai ilmu-ilmu gitu yang bukan dari Tuhan gitu, itu hal yang wajar gitu. Karena apa? Ada sistem kepercayaan yang namanya ada ilmu hitam dan ilmu putih gitu. Nah, kawan-kawan, akhirnya dia mulai berbicara dan berkesaksian. Kenapa dia mengatakan sebelum saya mengenal Yesus dan sesudah saya mengenal Yesus. Sebelum saya mengenal Yesus, memang ada Tuhan, tapi hati saya hampa. Ya kawan-kawan ya. Banyak orang begitu. Jangan kalian kiranya di agama mereka aja gitu ya. Agama Kristen juga ada gitu. Coba lihat orang-orang yang murtad dari Kristen akan mengatakan hal yang sama ya kawan-kawan ya. Cuman ada perbedaan kawan. Ya. Kalau saya disuruh menilai secara logika, ketika saya melihat orang ini tidak berbicara agama siapa-siapa ya, saya hanya bicara mengenai Tuhan. Ketika orang sujud menyembah batu, apakah Tuhannya ada? Ada. Apakah dia merasa Tuhan yang mencipta alam dan bumi? Iya. Kalau nggak percaya, pergi kalian ke penyembah-nyembah berhala itu kan. Ada batu besar, bentuknya bulat. Itu disujud-sujud di situ. Disembah-sembah. Kalau kalian tanya, siapa kamu sembah? Saya menyembah Tuhan. Tapi kenapa kau ke arah batu? Dia akan mengatakan, batu ini kan hanya arahnya saja agar batu ini bisa langsung ke sorga. Saya tidak menyembah batu katanya. Tuhan kami tidak di dalam batu ini. Itulah membuat dia hampa. Karena Tuhan yang dia sembah, dia tidak tahu di mana. Dia tidak kenal. Yang dia kenal batu ini, bahwa batu inilah, apa istilahnya itu ya, penggambaran Tuhan dia, wakilnya di bumi. Kan demikian. Orang-orang apa itu ya, baru dia mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Kayak mantra kan, baru gini ya. Wah, macam lah begini, kasih apa, entah apalah ya. Saya tidak bicara agama ya. Jadi kawan-kawan, ketika dia pulang dari hadapan batu itu, dia memiliki kehampaan. Ada enggak Tuhan ini ya? Kan gitu kira-kira. Kenapa saya harus menyembah batu itu? Datang lagi penyembah pohon. Demikian juga. Pohon. Sebatang pohon besar sekali. Di situ dia bertapa mencari ilmu ketika ditanya, apakah ini Tuhanmu? Tidak, ini bukan Tuhanku. Tetapi kenapa kalau di bawahnya ini berdoa atau baca mantra atau sujud menyembah? Ini hanya apa saja arah atau istilahnya apa ya? Digambarkanlah, kata dia kan, Tuhan saya ada di nirwana. Misalnya atau di sorga atau di Firdaus. Kan demikian. Banyak hal-hal itu kita jumpai kawan. Nah, si ibu ini sudah bersaksi dan dia akhirnya menerima Yesus. Setelah menerima Yesus kawan, apa yang terjadi? Kan itu. Kita lihat, saya bukakan lagi ya. Ini dia mulai membuat sebuah channel, namanya ini ya, channelnya saya buka Fatima Sakdia. Kawan-kawan, kita juga harus mendukung channel ini. Mengapa kita harus mendukung? Mereka ini adalah orang yang baru bertobat. Tetapi dia sudah berlari jauh dari kau yang masih kecil sudah Kristen. Ingat ya, kau dari kecil Kristen, sudah besar kau hanya bisanya apa? Mangalang gadong. Sementara dia tidak. Dia dari orang yang tidak mengenal Yesus, jadi mengenal Yesus setelah dewasa. Dan dia berlari sangat kencang menuju garis finish, kawan-kawan. Dia sudah dari orang-orang Kristen yang lahir dari kecil sudah Kristen, dia sudah, kalau saya bilang di pelari, sudah jaraknya 200 meter di depan. Kan demikian kawan ya. Nah, dia sudah membuat video kedua. Ini video keduanya ya. Please jangan tutup mata judulnya. Nah ini videonya yang kedua.
Halo, jumpa lagi di channel Fatimah Sadia. Terima kasih ya teman-teman sudah mendukung channel aku, dan biarlah Tuhan terus memberkati dan senantiasa menyertai saudara-saudara dimanapun kalian berada. Kali ini ya aku membuat tema, please jangan tutup mata, ya. Jangan keraskan hatimu kalau mendengar kebenaran. Di sini teman-teman, saya tidak pernah bermaksud untuk menista agama apapun, tetapi kita membicarakan tentang kebenaran. Nah, kawan-kawan, dia sudah berani mengatakan bicara tentang kebenaran. Ya kawan-kawan ya, please jangan tutup matamu katanya. Nanti kalian bisa tonton apa ya isi materi videonya. Kalau yang saya lihat dia memang membahas agamanya terdahulu mungkin ya. Inilah nanti yang mau saya tangkap. Kenapa saya katakan saya tangkap? Memang tanpa lagi yang ngorbitkan dia ya. Tetapi saya sebagai pendebat harus, maaf ini bukan menggurui, berbagi ilmu kepada beliau. Semoga beliau menonton video saya ini. Kalau bisa Mbak, tidak usah lagi bicara tentang agamamu yang dulu. Kalau mau bicara ke situ, usahakan mengambil loh ya, video-video monolog yang menghujat kekristenan dan jawablah. Itu lebih baik dan lebih aman. Saya bukan tidak percaya sama mbaknya bisa menjaga lisan. Tapi yang saya khawatirkan, orang-orang itu, mbak tutur katanya santun pun terpleset sedikit, itu dibesar-besarkan. Beda dengan mereka yang menghujat terang-terangan Kristen, santai. Ya, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Dan setelah mbak masuk Kristen, perintah itu pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dan Injil Kerajaan Surga ini harus disebarkan. Tujuannya agar Tuhan Yesus berperkara dalam hidup mbaknya. Paham mbak ya? Kenapa saya katakan Christian Princess itu adalah Uti Watimena? Karena dia tahu posisinya sekarang dia sudah di Kristen. Dia tidak sedikit pun mau membahas ajaran agamanya secara monolog. Kecuali diajak diskusi begitu ya kawan-kawan ya. Dan dia mengambil monolog orang dan dijawabnya. Saya harap mbaknya seperti itu agar konten mbaknya banyak. Videonya banyak ya. Kawan-kawan, ketika kita bicara agama orang sana bukan menjadikan itu membuat kita menjadi apa ya kalau saya bilang damai sejahtera. Tidak kawan. Saat kita berbicara damai sejahtera. Saat kita keluar dari situ, doa-doa orang sana kawan. Entah kepada iblis, entah kepada apa. Tapi dia mendoakan kita celaka. Ngeri kawan. Iblis juga punya kekuasaan. Ya kan? Makanya saya bilang, Tuhan mau berperkara sama kita dalam bidang apa? Maafin ya. Dia juga sudah mengatakan ada ilmu hitam. Di dunia ini ada ya. Kalau sudah kena ilmu hitam, kita berdoa, Tuhan tolonglah saya. Datang Tuhan menilik. Di manalah nak aku mau berperkara sama kau? Tapi kalau dia dikena ilmu hitam, karena mengabarkan Injil, datangnya disentil gini, cep, hilang itu semua ilmu hitam. Belum sampai diginikan hilang. Paham maksud saya kawan-kawan ya? Semoga saya nanti bisa berhubungan dengan Mbak ini, maksudnya berhubungan kontek-kontekan ya. Saya ingin juga memberikan tips and trick supaya Mbak ini selamat-selamat di dalam pengabaran Injilnya dan di apologetnya ya kawan-kawan ya. Percayalah kawan-kawan, dari sudut sana kayak Irenandono dan lain-lain itu sudah gemetar. Satu hari nanti saya arahkan Ibu Watimena atau Mbak siapa lagi nih lupa lagi aku, Mbak Fatimah untuk debat live di ruangnya Geraha Mualaf. Wanita lawan wanita, jangan kayak Sinandar, jadi banci. Ya maaf ya. Masa laki-laki melawan perempuan? Dan itu Ibu Watimena mengatakan, saya sempat emosi, Pak. Karena Sinandar tidak memberi saya kesempatan berbicara. Itu mic dimatikannya. Memang Sinandar ini keterlaluan ya. Biar seolah-olah dia menang. Dan kemarin ada yang komentar di channel saya itu ya. Di waktu saya buat Watimena itu. Dibilangnya, Bang coba lihat video itu, mic ibu itu dimatikan Sinandar. Katanya. Saya kurang koreksi. Dan saya tanya ibu itu, betul Bang. Dimatikan dan akhirnya saya sempat juga terpancing emosi kan demikian kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, mari kita dukung
para apologet wanita Kristen. Ini mantap loh kawan-kawan. Memang tidak fight-nya mungkin mereka tidak sehebat pria. Tetapi setidaknya mereka kalau dipupuk terus bisa melebihi pria. Yang kalian kira MMA ya. Wanita memang lucu pukul-pukulannya. Tapi juga mereka kan bisa. Ya kawan-kawannya. Nah sekarang ada namanya channel Muslim Menjawab 1. Channel Muslim yang pertama sudah kena tutup ya. Kita lihat apa kata dia ya, mengenai Simba ini. Dia pun mulai gusar ini saya lihat ya. Kenapa dia mulai gusar? Ya biasalah, semakin banyak nanti orang murtad atau bertobat ikut Yesus, mereka ini semakin kebakaran jenggot, dan pasti nanti ujung-ujungnya dia mencari celah untuk memenjarakan orang-orang ini agar diam dan memberi efek jera kepada yang lain. Tapi percayalah, Abraham Moses sudah dipenjara. Apakah kita diam? Tidak kan? Apakah kita menyerah? Tidak. Yesus mengatakan tidak bisa kalian bendung ini. Ya kan? Bahkan Yohanes Rasul Paulus kepalanya dipenggal pun, apakah pengabaran Injil diam? Tidak. Petrus disalib terbalik, berhenti? Tidak. Oke kawan-kawannya, kita dengar dulu apa kata si Muslim Menjawab ini. 58. Jadi settingannya demikian. Dia seorang muslimah, lalu dia mengaji, fanatik katanya. Dia menanya kepada ustadznya tentang surga neraka. Tidak puas katanya. Soal kesannya itu tidak bisa masuk surga. Nah, ini kan jelas. Muslim tidak bisa masuk surga. Muslim itu mudah-mudahan masuk surga. Nah, itu. Jadi ini sesuatu yang tidak dapat dipahami. Tidak mungkin seorang ustadz kampung pun tidak paham masalah surga. Kata dia di Islam itu kebanyakan ngomongin neraka terus. Surga nggak ada. Surga itu susah kan itu. Mudah-mudahan saja. Ini kan sudah disetting. Nah kawan-kawan, si Muslim Menjawab, kelihatan kan kebakaran jenggot. Dibilangnya surga itu mudah-mudahan. Memang mudah-mudahan, insya Allah. Loh, si Fahrudin sama si Peta Buyung kan sudah mengatakan. Belum ada yang sudah ke surga, maka harus dikatakan mudah-mudahan. Belum ada jalan keselamatan, maka dikatakan janji keselamatan. Kan demikian. Kecuali sudah ada yang di surga, baru dia mengatakan pasti. Bukan mudah-mudahan lagi ya kawan-kawannya. Dan itu sudah kemarin saya diskusi sama si Peta Buyung dengan si Fahrudin, itu yang terjadi. Bahkan si Fahrudin konyol-konyolan, dia bilang orang gila masuk surga karena tidak punya pikiran. Dia tidak dibebani syariat. Sementara si Fahrudin bilang, oh tidak. Itu kan bukan begitu maksudnya katanya. Jadi ini ada dua kubu yang bertolak belakang ya kawan-kawannya. Kalau di Kristen apakah masih mudah-mudahan ke surga? Tidak kawan. Sudah ada bukti, Henok dan Elia. Lantas mereka mengatakan, Henok Elia kan bukan Kristen. Oke, kita ambil satu lagi ucapan Rasul Paulus 14 tahun yang lalu. Seorang Kristen sudah masuk ke Firdaus. Orang yang disalib di samping Yesus sudah masuk ke Firdaus. Firdaus itu apa? Surga. Ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, harapan saya bisa berdialog dengan ibu ini. Setelah itu nanti saya akan memberi beberapa tips and trick agar beliau bisa berdebat, dan mungkin saya akan pancing wanita-wanita hujaters dari muslimah mau berdebat dengan beliau. Dan ini mungkin satu tontonan yang menarik ya kawan-kawannya. Entah si Eza lawan dia, ini mantap ini kawan-kawannya. Tetapi saya harap Ibu Simba ini tidak bicara lagi agamanya terdahulu, tetapi bicara agamanya sekarang, kecuali bertanya. Kan gitu, si Eza nanti bertanya kekristenan kepada dia bertanya al-Islam kepada si Eza. Mudah-mudahan ya. Ini mantap nih, Eza Rafleza ya, istrinya Gus Imron. Nanti coba saya sounding ya, kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, siapapun dia, sekali lagi saya katakan, saya mendukung mereka. Harus kita berbagi ya, kawan-kawannya. Subscribe kalian, karena dia juga adalah bagian dari kita. Dan kawan-kawan, tanpa ragu itu saya salut melihat beliau. Beliau sudah berhubungan dengan Mbak itu kontek-kontekan, bahkan mungkin mereka sudah bertemu, dan beliau mensupport si Mbak itu. Setidaknya beliau sudah bisa membuat konten sendiri, video sendiri, syuting sendiri,
upload sendiri. Dan beliau sudah mengenal yang namanya laptop dari si Tamparagi. Ya kawan-kawan, kita ucapkan terima kasih kepada Tamparagi. Dan itu wajar ya. Sekarang yang nonton video itu udah 1 juta. Artinya kalau didolarkan itu sudah sekitar $600. Berarti 600 sekitar 8,4 juta ya. Wajar berbagilah sama si ibu itu agar dia pun bisa berjalan. Dan si Tamparagi saya yakin sudah melakukan itu. Dan pasti sudahlah ya. Karena kami sudah cerita, dia mensupport sekali. Latar-latar yang belakang kelelek itu bisa cantik, bagaimana? Ya begitulah kira-kira ceritanya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kita harus mendukung apologet wanita Kristen. Ya, kalau pria mah sudah banyak sekali. Banyak masuk dalam artian pendeta pun sudah ikut berdebat. Tetapi kalau wanita Kristen ini masih jarang-jarang dan cocok untuk melawan muslimah. Agar mereka juga tidak sembarang ucap seolah-olah wanita Kristen itu tidak memiliki keberanian dan tidak memiliki ilmu agama. Ya kawan-kawan ya? Itu yang mau saya sampaikan sekarang ini. Kita harus saling bergandengan tangan untuk mendukung apologet. Dan sesama apologet harus saling mendukung. Oke kawan-kawan ya? Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.